Hujan turun pelan di sore itu. Rani duduk di teras rumah, menatap halaman kecil yang mulai digenangi air. Sudah lama ia tak menikmati hujan sejak suaminya, Herman, jarang pulang tepat waktu. Rumah itu masih sama hangat, tapi sunyi. Yang berubah hanya hatinya yang perlahan terasa kosong. Dari dalam rumah terdengar suara motor berhenti. Dinda, anak sematawayangnya, baru pulang bersama suaminya, Arka. Rani tersenyum-senyum yang sedikit memaksa. Ia berusaha terlihat bahagia, seperti ibu yang bangga melihat putrinya sudah berkeluarga. "Bu, Arka bantuin ibu masang lampu belakang ya." Suara Dinda terdengar datar. Ia langsung masuk ke kamar, tanpa banyak bicara. Arka menunduk sopan. "Boleh bu, sekalian saya periksa stop kontaknya juga." Nada suaranya lembut, sesuatu yang Rani sudah lama tidak dengar dari laki-laki. Sambil Arka memperbaiki lampu di dapur, Rani membuatkan teh hangat. Ia memperhatikan gerak tangan menantunya hati-hati, tidak terburu-buru, seperti seseorang yang menghargai setiap pekerjaan kecil. "Mas Arka mirip almarhum ayah saya," gumam Rani dalam hati. Sebuah perasaan hangat muncul tanpa izin. Malamnya, Herman pulang larut. Bau rokok dan kantor menempel di bajunya. Mereka makan malam tanpa banyak kata. "Dinda gimana?" tanya Herman pelan. "Baik," jawab Rani singkat. Tidak ada lagi percakapan, setelah itu hanya suara sendok dan piring, seperti denting kesepian yang tak berujung. Keesokan paginya, Rani membantu Dinda menyiapkan bekal kerja. Dinda terlihat sibuk mengecek ponsel. "Mas Arka katanya rapat di luar kota, Bu." 2 hari. Rani hanya mengangguk, tapi dalam hatinya muncul perasaan aneh, campuran rindu dan kehilangan terhadap seseorang yang bahkan bukan miliknya. Saat sendirian di rumah, Rani teringat masa mudanya. Dulu, Herman selalu menulis surat kecil untuknya setiap berangkat kerja. Sekarang, ia bahkan tak ingat kapan terakhir kali suaminya menatap wajahnya lama-lama. Ia merindukan diperhatikan, bukan sekadar dihormati. 2 hari kemudian, Arka pulang dari luar kota. Ia mampir ke rumah mertua untuk menyerahkan oleh-oleh. "Ini Bu, cuma kue kecil, tapi saya lihat ibu pasti suka." Rani tersenyum. "Terima kasih nak, kamu ingat aja sama ibu." Ia tak sadar matanya sedikit berbinar. Sesuatu yang lama padam di dalam dirinya. Sore itu, mereka minum teh di dapur. Arka bercerita tentang pekerjaannya, tentang tekanan, tentang Dinda yang akhir-akhir ini mudah marah. Rani hanya mendengarkan dengan empati yang tulus. Kadang ia menepuk bahu Arka, memberi semangat seperti ibu pada anak. Namun di sela-sela keheningan, ada sesuatu yang tidak terucap. Karina, keponakan Rani yang baru pindah kuliah, tiba di rumah. "Bu, aku numpang tinggal beberapa bulan ya. Kosanku direnovasi." Rani senang ada teman bicara lagi, tapi ia tidak tahu kehadiran Karina kelak akan menjadi mata yang melihat terlalu banyak. Malam itu, Rani duduk di kamar sendirian. Ia membuka ponselnya, melihat foto pernikahan Dinda dan Arka setahun lalu. Senyumnya getir. Mereka terlihat bahagia waktu itu. Air matanya jatuh tanpa suara. Hari berganti minggu. Rani dan Arka mulai sering bertemu, alasan selalu sama, memperbaiki ini, membantu itu, mengantar barang untuk Dinda. Tak ada niat buruk, tapi perlahan kedekatan itu tumbuh. Dari kebiasaan kecil, lahir perasaan yang sulit dijelaskan. Suatu sore, Bu Tatik, sahabat lama Rani, datang berkunjung. "Ibu harus hati-hati Ran," katanya serius. "Hati-hati gimana Ti?" "Kadang, perhatian kecil dari orang lain bisa jadi jebakan kalau kita lagi sepi." Rani tertawa kecil, tapi dalam hatinya terasa seperti disindir langsung oleh takdir. Herman mulai curiga. Ia melihat Arka sering mampir bahkan saat Dinda tidak di rumah. Namun, bukannya marah, Herman hanya memendam. Ia tahu sesuatu sedang berubah, tapi ia tidak siap menghadapinya. Di ruang tamu, Karina memperhatikan Arka yang memperbaiki dispenser. Rani berdiri di dekatnya, menahan senyum. Tatapan mereka saling bertemu sesaat, tapi cukup untuk membuat Karina menyipitkan mata curiga.
Malam itu hujan turun lagi. Rani tidak bisa tidur. Ia berdiri di jendela, menatap lampu teras yang bergoyang karena angin. Tanpa ia sadari, pikirannya melayang pada sosok Arka. Ia membenci dirinya sendiri karena memikirkannya, tapi semakin dilawan, semakin kuat rasanya. Esok paginya, Karina berkata pelan, "Tante, aku lihat Mas Arka sering kesini ya." "Emang Dinda tahu?" Rani terdiam. Pertanyaan itu seperti pisau kecil yang menusuk lembut tapi dalam. "Iya nak, dia cuma bantu-bantu. Kamu jangan salah paham ya." Tapi bahkan suaranya sendiri terdengar ragu. Rani mulai jarang bicara dengan Dinda. Setiap kali menatap wajah anaknya, rasa bersalah muncul walau sejauh ini belum ada dosa nyata. Tapi hatinya sudah mulai condong ke arah yang salah. Ia sering berdoa, "Ya Tuhan, jauhkan aku dari rasa ini." Namun, setiap doa seolah berbalik jadi ujian baru. Suatu malam, Arka mengirim pesan, "Ibu, terima kasih sudah mau dengar saya curhat tadi. Saya nggak tahu harus cerita ke siapa lagi." Rani menatap layar ponsel lama sekali. Sebelum akhirnya membalas, "Ibu senang bisa bantu. Jaga diri nak." Pesan itu sederhana, tapi di dalam hatinya, dunia sudah bergetar. Hujan turun lagi malam itu. Rani duduk di ruang tamu, menatap pintu yang perlahan diketuk. "Bu, boleh saya numpang sebentar?" Dinda marah lagi. "Saya nggak enak pulang ke rumah." Suara Arka terdengar pelan di luar. Rani berdiri, hatinya berdebar. Bukan karena bahagia, tapi karena takut. Ia tahu, mulai malam ini, hidupnya tak akan sama lagi. Malam itu, suara hujan menutupi langkah Arka saat ia masuk ke ruang tamu. Baju kerjanya basah, wajahnya tampak lelah. Rani hanya berdiri di ambang pintu, ragu antara menyuruhnya masuk atau menutup pintu secepatnya. Tapi rasa kasihan mengalahkan logika. "Masuklah nah, kamu bisa ganti baju dulu." Rani meminjamkan handuk dan baju lama milik Herman. Arka berterima kasih pelan, lalu duduk di ruang tamu sambil menatap lantai. Hening. Yang terdengar hanya detak jam dinding pelan tapi menusuk. Rani menyiapkan teh hangat. "Masalah sama Dinda belum selesai?" tanyanya hati-hati. Arka menggeleng. "Dia marah karena saya lupa ulang tahunnya. Tapi, saya juga lelah terus disalahkan, Bu." Nada suaranya bukan mengeluh, tapi jujur. Rani ingin menasihati, tapi yang keluar hanya, kadang perempuan hanya ingin didengarkan. Malam makin larut. Hujan mereda, tapi suasana di dalam rumah tetap berat. Arka berpamitan. "Terima kasih Bu, saya nggak tahu kalau tanpa Ibu, saya mungkin udah nggak kuat." Rani hanya mengangguk. Setelah pintu tertutup, ia bersandar di dinding, menatap langit-langit. "Ya Tuhan, apa yang sedang kulakukan?" Keesokannya, Herman melihat sandal laki-laki di depan pintu. "Siapa semalam kesini?" tanyanya. Rani terdiam sesaat, lalu menjawab tenang, "Arka." "Dia kehujanan." Herman hanya mengangguk, tapi tatapannya dalam, seperti mencatat sesuatu tanpa kata. Di kantor, Dinda menelepon Arka. Nada suaranya datar, tapi jelas, kecewa. "Mas, kamu kemana semalam? Aku telepon gak aktif." Arka menarik napas panjang. "Aku di rumah Ibu. Hujan deras. Gak mungkin aku pulang jauh-jauh." Dinda diam sejenak, lalu menutup telepon. Ia tahu alasan itu masuk akal, tapi hatinya gelisah. Sementara itu, Karina mulai memperhatikan perubahan Rani. Tantenya sering termenung, matanya sembab di pagi hari. Dan setiap kali ponsel berbunyi, Rani tampak tegang. Karina tidak ingin berprasangka buruk, tapi rasa penasaran perlahan berubah jadi ketakutan. Bu Tatik datang berkunjung membawa makanan. Saat mereka duduk di dapur, Bu Tatik memegang tangan Rani. "Aku tahu ada yang kau sembunyikan, Ran." Rani kaget, tapi tidak menyangkal. Bu Tatik melanjutkan, "Kalau kau terus begini, nanti bukan cuma dirimu yang terluka." Rani menunduk. "Aku tahu, Tik. Tapi rasanya aku nggak bisa berhenti peduli." Hari-hari berikutnya, Rani berusaha menjaga jarak. Ia menghindari Arka sebisa mungkin, tapi justru karena itu, pikirannya semakin penuh oleh sosoknya. Ia mulai kehilangan fokus saat memasak,
lupa menaruh barang, bahkan sering lupa waktu shalat. Rani sadar, rasa itu sedang menguasai dirinya. Suatu siang, Dinda datang ke rumah dengan wajah murung. "Bu, Mas Arka akhir-akhir ini aneh. Sering diam, sering keluar tanpa bilang." Rani hanya bisa menenangkan. Mungkin dia butuh waktu sendiri. Kadang laki-laki seperti itu, Din. Dalam hati, Rani justru ingin menjerit karena merasa bersalah mendengar keluhan itu. Malam harinya, Herman duduk di teras, menatap istrinya yang sibuk di dapur. Ia ingin bicara, tapi memilih diam. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan rumah tangganya menjadi dingin begini? Dan tanpa ia sadari, di balik diamnya itu, ada rasa kehilangan yang sama dalam diri Rani. Beberapa hari kemudian, Arka datang membawa bingkisan kecil. "Ibu, saya mau titip oleh-oleh buat Dinda." Rani menerima dengan tangan gemetar. Arka melihatnya, lalu menunduk. Tak ada kata-kata, tapi keheningan mereka penuh makna yang berbahaya. Karina memperhatikan dari jauh. Ia melihat cara Arka memandang tantenya tidak seperti menantu pada mertua. Hatinya berdebar. Ia tahu sesuatu sedang tumbuh, dan itu bukan hal yang seharusnya. Karina menulis di buku hariannya malam itu, "Aku takut, tapi aku juga kasihan." Tante Rani terlihat seperti orang yang sedang kehilangan dirinya sendiri. Rani mulai menjauh dari semua orang. Ia jarang ke pengajian, jarang berbicara dengan tetangga, bahkan dengan Bu Tatik. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Namun bagi Rani, satu-satunya perang yang ia jalani sekarang adalah melawan hatinya sendiri. Suatu sore, Dinda datang membawa kabar, "Bu, aku dan Mas Arka mungkin butuh waktu masing-masing dulu. Aku mau tinggal di rumah ibu sementara." Rani terkejut. Ia tidak siap menghadapi kenyataan itu bahwa Arka dan Dinda mulai retak, dan ia akan berhadapan langsung dengan situasi yang selama ini ingin dihindari. Malamnya, Rani menangis diam-diam. Ia merasa menjadi penyebab tanpa sadar. "Kalau saja aku bisa berhenti memikirkannya." Kalimat itu terus terulang, tapi tidak ada jawaban. Hanya doa yang menggantung di udara. Keesokan paginya, Herman melihat Dinda sudah tidur di kamar lamanya. Ia memandang Rani lama. "Kamu tahu kenapa mereka pisah dulu kan?" Rani menggeleng pelan. Tapi sorot matanya tidak bisa berbohong. Herman hanya menghela napas panjang. Ia tahu ada sesuatu, tapi belum tahu seberapa dalam. Di luar rumah, Karina bertemu Bu Tatik. Ia bercerita dengan hati gelisah. "Bu, saya takut ada yang gak beres di rumah tante." Bu Tatik menatapnya dalam-dalam. "Kalau benar, yang bisa menolongnya cuma kejujuran, Nak. Jangan diam kalau nanti waktunya tiba." Malam itu, Roni menatap cermin. Wajahnya lelah, matanya bengkak. "Roni, kamu ibu, kamu istri, kamu bukan perempuan muda lagi," katanya pelan pada dirinya sendiri. Tapi air matanya jatuh juga. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal pasti sekali saja. Ia salah langkah. Setelah ini, semua yang ia cintai akan hancur. Sejak Dinda pulang ke rumah ibunya, suasana menjadi kaku. Rani berusaha bersikap biasa, tapi setiap tatapan Dinda seperti pertanyaan yang tak pernah terucap. Di meja makan, hanya ada suara sendok dan piring sama seperti dulu. Tapi kali ini, berbeda. Ada jarak baru yang tak terlihat. Karina semakin resah. Ia melihat Rani sering termenung di teras malam-malam, sementara Dinda menangis diam-diam di kamar. Ia tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya, tapi ia tahu ada luka besar di rumah itu. Satu-satunya yang tampak tenang hanyalah Herman, tapi ketenangan itu seperti badai yang belum datang. Di kantor, Dinda mulai sering bercerita pada rekan kerjanya tentang suaminya yang sering ke rumah ibunya, tentang kecurigaannya yang belum punya bukti. Dan dari satu telinga ke telinga lain, kabar itu menyebar pelan. Tapi pasti, suatu sore, Bu Tatik datang dengan wajah muram. "Ran, kamu tahu gak? Di warung tadi, orang-orang mulai ngomongin kamu." Rani membeku. "Apa yang mereka bilang?" "Katanya kamu dekat sama Arka."
katanya. Dinda pulang karena itu. Suara Bu Tatik pelan, tapi setiap katanya seperti cambuk yang menyayat dada Rani. Rani tidak tidur malam itu. Ia menatap langit-langit kamar, berusaha menahan tangis. Ia tidak pernah bermaksud menimbulkan salah paham, tapi kini semuanya seperti keluar dari kendalinya. Ia sadar cinta yang ia coba lawan kini berubah jadi fitnah yang menghancurkan. Herman akhirnya bicara. "Ran, aku ingin dengar dari kamu. Jujur." Rani menatap suaminya. Air mata menetes. "Aku gak berbuat apa-apa. Tapi aku juga gak sepenuhnya benar, men. Aku terlalu terbuka pada Arka." Herman memalingkan wajah. Itu saja sudah cukup untuk membuat orang salah paham. Keheningan malam menjadi saksi runtuhnya kepercayaan di antara mereka. Karina melihat Rani duduk di teras fajar itu. Wajahnya pucat. "Tante, jangan dengerin omongan orang. Aku tahu tante orang baik." Rani menatap Karina dengan senyum lemah. "Kadang, nak, kebaikan pun bisa terlihat salah kalau waktunya salah." Kalimat itu membuat Karina menangis tanpa tahu kenapa. Dinda mulai menghindari ibunya. Ia masih tinggal di rumah itu, tapi jarang bicara. Setiap kali Rani mencoba mendekat, Dinda menjauh. Hingga suatu malam, ia berkata lirih, "Bu, aku nggak tahu harus marah atau kasihan, tapi aku kecewa." Kata-kata itu seperti hukuman yang lebih berat dari apapun. Arka, yang mendengar gosip itu dari rekan kantornya, akhirnya datang. Ia mencoba menjelaskan pada Rani bahwa ia tidak pernah mengatakan apapun, tapi semuanya terlambat. "Pergilah, nak," kata Rani tenang. "Semakin kamu datang, semakin aku terlihat salah." Arka menunduk. Tak ada yang bisa ia katakan selain maaf yang tak berguna. Bu Tatik mencoba menenangkan keadaan. "Ran, semua ini ujian. Tapi kamu gak bisa terus diam. Kalau kamu gak bicara, mereka akan membuat ceritanya sendiri." Rani menatap sahabatnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin melawan. Bukan hanya menangis. Di masjid kecil dekat rumah, Rani menemui ustazah setempat. Ia bercerita tanpa menyebut nama. Hanya tentang seorang wanita yang salah langkah, hingga disalahpahami. Ustazah itu menjawab lembut, "Kadang, cara Tuhan mengingatkan kita bukan lewat azab, tapi lewat aib, agar kita berhenti sebelum tenggelam." Rani mulai memperbaiki diri. Ia kembali ke pengajian, menata rumah, dan berhenti berhubungan dengan Arka sama sekali. Namun di luar sana, gosip tetap hidup seperti api kecil yang terus menyala, meski sudah tak ada bahan bakarnya. Suatu siang, Herman dipanggil atasannya. "Pak Herman, saya cuma mau kasih tahu, kabar soal keluarga Bapak sudah sampai ke sini. Tolong selesaikan baik-baik, ya." Herman keluar dari ruangan dengan wajah kelam. Rasa malu bercampur marah memenuhi dadanya. Malamnya, pertengkaran besar terjadi. Lihat akibatnya sekarang. Nama kita jelek di mana-mana. Rani hanya diam, menahan air mata. Ia tidak membela diri, karena sebagian dari dirinya tahu kalau saja sejak awal ia tegas, semua ini tak akan terjadi. Dinda menangis di kamar. "Bu, kenapa nggak dari awal ibu cerita semuanya?" Rani memeluk anaknya untuk pertama kali setelah sekian lama. "Karena ibu takut kehilanganmu, Din." Pelukan itu dingin bukan karena benci, tapi karena terlalu banyak luka di antaranya. Arka memutuskan pindah kerja keluar kota. Sebelum pergi, ia menulis surat singkat untuk Rani dan Dinda. "Saya minta maaf karena sudah membawa beban besar ke keluarga ini. Saya akan pergi. Biarlah waktu yang memperbaiki semuanya." Surat itu dibaca Rani dengan tangan gemetar. Beberapa bulan berlalu. Gosip mulai mereda, tapi bekasnya masih ada. Rani sering melihat orang berbisik ketika ia lewat. Namun kini ia tidak menunduk lagi. Ia memilih berjalan tegak, karena ia tahu kebenaran ada di sisi yang diam tapi bersih. Herman perlahan mulai berubah. Ia tidak sekeras dulu. Suatu malam ia berkata,
Aku tahu kamu gak berbuat apa-apa, Ran. Tapi aku juga tahu kita berdua yang salah karena membiarkan jarak tumbuh di antara kita. Rani menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada pengakuan dari keduanya. Dinda dan Arka kembali berkomunikasi. Tidak mudah, tapi mereka mencoba berdamai. Rani tidak ikut campur, hanya berdoa Ana dan menantunya bisa memperbaiki apa yang rusak tanpa harus menyakiti siapapun lagi. Di teras rumah, menjelang maghrib, Rani duduk bersama Bu Tatik dan Karina. Kadang aku berpikir, katanya lirih, mungkin semua ini terjadi supaya aku belajar cinta yang salah arah tidak selalu berakhir dengan dosa. Kadang berakhir dengan kesadaran. Bu Tatik tersenyum, dan kesadaran itu, Ran, jauh lebih berharga daripada pembenaran. Angin sore berhembus pelan. Rani menatap langit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa ringan. Walau luka itu mungkin takkan pernah benar-benar hilang. 6 bulan berlalu, musim hujan datang membawa kesejukan baru. Rani kini lebih sering di rumah, mengurus kebun kecil di belakang. Tanah dan hujan menjadi sahabat yang menenangkan, seolah setiap tetes air membawa pesan bahwa bumi pun tahu cara memaafkan. Dinda mulai sering pulang ke rumah ibunya. Awalnya hanya untuk menjemput barang, lalu lama-lama duduk dan mengobrol ringan. Masih ada sisa kaku, tapi juga ada kehangatan kecil yang mulai tumbuh lagi. Rani tak banyak bicara, ia tahu, kadang diam lebih menyembuhkan daripada penjelasan. Suatu sore, Karina datang membawa kabar. Tante, aku keterima kerja di luar kota, dekat dengan tempat Mas Arka sekarang. Rani tersenyum samar. Bagus, nah. Kadang Tuhan menaruh orang di tempat yang sama, bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menutupnya dengan baik. Di tempat baru, Arka hidup sederhana. Ia menyewa kamar kecil di dekat bengkel tempat ia bekerja. Meski jauh dari Dinda dan keluarga, ada ketenangan baru di wajahnya. Ia mulai belajar menuliskan semua yang dulu tak bisa ia katakan dengan kata-kata. Rani menerima surat dari Karina. Di dalamnya ada lembaran kertas dengan tulisan tangan Arka. Saya berharap ibu sudah tenang. Saya tidak ingin menembus dengan kata, tapi dengan jarak dan doa. Rani menatap tulisan itu lama, lalu melipatnya perlahan. Doa itu cukup, nah, bisiknya. Herman mulai kembali aktif di masjid. Ia lebih sering memberi ceramah kecil tentang tanggung jawab suami, komunikasi dalam keluarga, dan bahaya fitnah. Orang-orang yang dulu menggosipkannya kini mendengarkan dalam diam, sebagian malu, sebagian menyesal. Suatu hari, Bu Tatik mengajak Rani ikut kegiatan sosial, membagikan sembako di kampung sebelah. Awalnya Rani menolak, takut bertemu banyak orang. Tapi Bu Tatik berkata, kalau kamu terus sembunyi, mereka nggak akan pernah tahu siapa kamu sebenarnya. Dan Rani akhirnya ikut. Ketika mereka tiba, seorang ibu menatap Rani lama. Kamu Bu Rani ya? Saya dulu percaya gosip itu. Tapi sekarang lihat, kamu bantu orang begini. Saya malu sendiri. Rani tersenyum, menepuk tangan si ibu. Nggak apa, Bu. Kadang kita semua bisa salah dengar sebelum sempat mendengar yang benar. Sore itu Rani pulang dengan perasaan campur aduk. Ada lega, tapi juga sedih karena kebaikan baru diterima setelah penderitaan panjang. Namun malam itu, ia sujud lebih lama dari biasanya. Bukan meminta, tapi berterima kasih. Dinda menerima telepon dari Arka. Din, aku nggak minta kita balik. Aku cuma mau bilang aku masih peduli. Dinda diam lama. Aku tahu, dan itu cukup. Aku juga belajar. Kadang cinta bukan untuk dimiliki, tapi dimengerti. Hari Minggu pagi, Rani dan Dinda duduk bersama di dapur. Dinda membantu membuat kue. Aroma vanila memenuhi udara. Tanpa disadari, mereka tertawa lagi, tawa yang sudah lama hilang. Herman memperhatikan dua perempuan yang ia cintai itu dari jauh.
Ia tahu mereka sedang belajar berdamai, dan dirinya pun perlahan ikut sembuh. Kadang, kata maaf tak perlu diucapkan, cukup ditunjukkan lewat kesabaran. Karina menelpon dari luar kota. Tante, Mas Arka bilang ingin pulang lebaran nanti. Rani terdiam sejenak. Kalau begitu, suruh dia datang saja. Tak ada lagi yang perlu dihindari, hanya yang perlu diperbaiki. Lebaran tiba. Rumah itu kembali ramai. Arka datang bersama Karina. Dinda gugup, tapi mencoba tersenyum. Herman menjabat tangan Arka dengan tegas. Selamat datang, nak. Rumah ini tetap rumahmu. Sebuah keheningan yang indah, bukan damai yang sempurna, tapi damai yang diperjuangkan. Setelah sholat Id, Rani duduk sendiri di ruang tamu. Arka menghampiri. Ibu, saya masih menyesal. Rani tersenyum lembut. Kalau kamu masih menyesal, itu tandanya kamu belum benar-benar jatuh. Orang yang sadar adalah orang yang masih punya cahaya. Air mata Arka jatuh tanpa suara. Malam harinya, keluarga itu makan bersama. Tidak ada lagi topik masa lalu, hanya obrolan ringan dan tawa kecil. Namun di hati mereka masing-masing, ada perjanjian baru untuk menjaga jarak yang sehat. Bukan karena kebencian, tapi karena menghormati luka. Karina menulis di buku hariannya, kadang cinta yang salah bukan untuk dihapus, tapi untuk dikenang sebagai pelajaran. Karena tanpa kesalahan, manusia tidak akan tahu sejauh mana batas hatinya. Ia menatap halaman itu lama, lalu menutupnya dengan senyum kecil. Dinda mulai membuat usaha kecil, menjual kue resep ibunya. Rani membantu membuat adonan. Herman mengurus pesanan. Nama usahanya Dari Rumah Rani. Sederhana, tapi penuh makna. Dari rumah yang pernah hampir hancur, lahirlah rezeki baru. Usaha itu berkembang cepat. Orang-orang yang dulu menjauh kini datang membeli kue, memberi senyum, dan memuji rasa yang lembut. Rani tahu, itu bukan cuma hasil tangannya, tapi hasil sabar yang panjang. Suatu malam, Rani menulis di buku kecilnya, aku pernah disalahpahami, dibenci, dijatuhkan. Tapi akhirnya aku belajar bahwa penebusan bukan soal orang lain memaafkan, tapi soal kita mampu memaafkan diri sendiri. Ia menutup buku itu, menatap langit-langit rumah yang kini penuh tawa. Air matanya jatuh perlahan bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia menemukan arti damai yang sesungguhnya. Pagi itu matahari terasa hangat di halaman kecil rumah Rani. Di meja kayu, nampan berisi kue baru keluar dari oven. Rani tersenyum puas. Aroma manis memenuhi udara. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu, hanya rasa syukur untuk setiap hari yang masih diberi kesempatan. Dinda sibuk mencatat pesanan di buku kecil. Bisnis kecil mereka mulai dikenal lewat media sosial lokal. Komentar orang-orang pun mulai berubah dari cibiran menjadi kekaguman. Rani menatapnya dengan bangga. Aku pikir yang hancur tak bisa tumbuh lagi. Ternyata bisa, asal disirami dengan sabar. Herman mulai sering membantu membungkus kue. Kadang ia salah label, kadang lupa, dan Dinda menertawakannya. Rani memandang mereka berdua dari dapur. Tawanya pelan, tapi penuh arti. Inilah keluarga yang dulu hampir hancur, kini belajar tertawa lagi. Karina pulang dari luar kota, membawa kabar. Mas Arka mau buka bengkel sendiri. Katanya, semua yang dia punya sekarang hasil kerja keras tanpa lari dari masa lalu. Rani menatap Karina dengan senyum bangga. Syukurlah, dia memilih jalan yang benar. Suatu sore, Dinda membaca artikel di internet kisah keluarga Rani. Dari gosip menjadi inspirasi. Tulisan itu dibuat oleh Karina tanpa sepengetahuan mereka. Isinya jujur, tapi penuh rasa hormat. Dinda terdiam lama, lalu memeluk ibunya dengan air mata yang jatuh perlahan. Rani sempat menolak saat pertama kali membaca tulisan itu. Aku takut orang akan ingat lagi masa lalu, katanya. Tapi Bu Tatik menenangkannya. Ran, justru karena kamu jujur, orang akan belajar, bukan dari dosamu, tapi dari caramu berdiri setelah jatuh. Tulisan Karina menyebar cepat di media lokal. Komentar positif mengalir, kisah yang menyentuh. Kadang Tuhan menegur bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan.
Rani membaca satu persatu sambil meneteskan air mata haru. Beberapa minggu kemudian, mereka diundang ke acara talk show komunitas. Tema acaranya, bangkit dari fitnah dan kesalahpahaman. Rani awalnya gugup, tapi akhirnya berkata dengan suara tenang, "Yang paling berat bukan menghadapi tuduhan orang, tapi menghadapi hati sendiri yang belum mau jujur." Selesai acara, banyak ibu-ibu menghampiri Rani. Ada yang meminta pelukan, ada yang menangis. Salah satu dari mereka berkata, "Saya juga pernah disalahpahami, tapi setelah dengar cerita ibu, saya jadi kuat lagi." Rani hanya menjawab, "Kalau hidup memberi luka, mungkin karena Tuhan ingin kita tahu rasanya sembuh." Arka menonton tayangan itu dari televisi di bengkel. Ia terdiam lama, menatap layar kecil yang memperlihatkan wajah Rani tenang, matang, dan damai. Ia tahu, itulah akhir yang seharusnya bukan kembali, tapi saling menghormati dari jauh. Suatu malam, Arka menulis surat lagi. "Terima kasih Bu, karena tidak membenci saya. Saya akan terus hidup dengan cara yang tidak membuat Ibu malu." Surat itu dikirim tanpa alamat pengirim. Rani membacanya sambil menatap bulan. "Semoga Tuhan jaga dia," bisiknya. Dinda dan Herman menyiapkan rencana baru, membuka toko kecil di depan rumah. Biar orang-orang tahu, Bu Rani gak cuma bisa bikin kue, tapi juga bikin hidup orang lain lebih manis, canda Herman. Rani tertawa kali ini tawa yang benar-benar lepas. Beberapa anak muda dari kampung datang meminta bimbingan bisnis kecil. Rani mengajarkan mereka cara mengelola usaha dengan jujur. "Modal utama bukan uang, tapi niat baik dan kesabaran," katanya. Mereka menatapnya seperti guru, bukan seperti orang yang pernah difitnah. Herman duduk di teras bersama Bu Tatik. "Lucu ya, dulu rumah ini sepi karena gosip, sekarang ramai karena rezeki." Bu Tatik tersenyum, tanda Tuhan sudah ampuni man. "Sekarang tinggal bagaimana kalian menjaga nikmat ini." Suatu malam, Dinda menemukan foto lama foto Arka, dan Rani tersenyum di acara keluarga. Sebelum semua kekacauan terjadi, ia menatap lama, lalu membakarnya perlahan di halaman belakang. "Yang baik, biar tetap diingat. Yang salah, biar habis di api," gumamnya pelan. Keesokan harinya, Rani menemukan abu kecil di halaman. Ia tahu apa yang Dinda lakukan, tapi tak menegurnya. Ia hanya tersenyum dan berkata dalam hati, "Mungkin begini, rasanya diampuni." Arka akhirnya menikah dengan seorang rekan kerja di kota barunya. Karina datang ke pernikahannya, membawa titipan dari Rani sebuah kue tart sederhana, bertuliskan, "Selamat menemukan damai." Ketika Arka melihatnya, ia menahan air mata. Waktu berjalan, tahun berganti. Bisnis dari rumah Rani makin besar. Dinda membuka cabang, Herman mengurus produksi, dan Rani menjadi figur yang dihormati. Namun di balik kesuksesan itu, mereka tak pernah lupa semua ini lahir dari kesalahan yang mereka terima dengan lapang dada. Suatu sore menjelang hujan, Rani menulis catatan terakhir di buku hariannya. "Aku tidak malu pada masa laluku, karena tanpa itu, aku takkan tahu bagaimana rasanya dimaafkan oleh orang lain dan oleh diriku sendiri." Ia menutup buku itu dan menaruhnya di lemari kayu tua. Di halaman rumah, Rani duduk ditemani Karina dan Dinda. Hujan turun pelan, membasahi dedaunan. "Bu, kalau waktu bisa diulang, apa Ibu mau kembali ke masa itu?" tanya Dinda. Rani tersenyum. "Tidak, Nak. Karena tanpa masa itu, aku gak akan jadi orang yang kamu cintai sekarang." Mereka bertiga terdiam, lalu saling berpelukan di bawah suara hujan.